Ada 5 hal yang baru yang teman-teman wajib ketahui di software Affinity Designer 1.9. Yuk kita simak video tutorialnya. 1. Contour tool. Assalamualaikum, kita akan bahas tentang penggunaan contour tool pada Affinity yang terbaru. Saya sudah menyiapkan 4 buah lingkaran di sini. Kita akan coba penggunaan contour tool di salah satu lingkaran, yaitu warna merah. Kita klik pada mouse, kemudian kita tahan sambil geser seperti ini. Ada penambahan pada pinggir lingkaran untuk penambahannya, kemudian pengurangan juga apabila kita geser ke arah dalam seperti ini. Kemudian kita juga bisa membuat bolong pada lingkarannya di tengah penggunaan contour tool. Kemudian kita bisa atur radiusnya, kemudian sebelahnya itu tertutup, tidak lingkaran lagi. Kita bisa gunakan sekaligus 4 lingkarannya seperti ini. Apabila dikecilkan, kemudian digeser kembali, kemudian bisa kita buat variasi juga dengan kita memaksimalkan radiusnya. Nah, seperti ini. Lingkaran jadi bervariasi. Ini penggunaan contour tool pada sebuah bentuk lingkaran ataupun kotak dan yang lainnya. Lanjut, penggunaan pada teks. Saya sudah mencobanya. Biasanya penggunaan pada teks dalam membuat garis tepi pada teks atau garis tebal, buat kita variasi di belakangnya teks seperti ini. Bila kita gunakan manual, dengan cara kita rubah dulu teks atau font ini ke dalam curve, kemudian satu persatu biasanya kita edit. Ini biasanya memakan banyak waktu. Kalau kita ingin edit satu persatu titik sudutnya seperti ini, dan kita harus benar-benar detail karena bisa saja tidak presisi untuk bentuknya. Dan kemudian untuk yang kedua, kita juga bisa menggunakan efek outline. Nah, ini outline, kemudian kita radiusnya kita atur, tetapi hanya rounded atau hanya smooth di bagian pojok-pojoknya saja. Kemudian kita lanjutkan dengan penggunaan contour tool pada teks. Kita duplikat dulu teksnya, kemudian kita taruh belakang dengan warna yang berbeda. Kita ambil warna hitam, kemudian kita klik contour toolnya. Nah, di sini kita bisa rubah-rubah. Ini pojok-pojoknya, sudut-sudutnya lancip. Kemudian kita bisa rubah smooth atau melengkung. Kemudian bawahnya kita coba juga dengan menggunakan contour tool. Kita duplikat, kemudian kita taruh belakang untuk warna yang berbeda, warna hitam. Kemudian kita klik contour toolnya, kemudian kita geser, tahan dengan menggunakan mouse. Kemudian kita dapat atur untuk pojoknya karena di atasnya sudah menggunakan yang lancip atau siku. Nah, seperti ini jadinya. Oke, contour tool penggunanya di font. Lanjut. Nah, ini apabila kita mempunyai bentuk, kita juga bisa bentuk yang custom, kita juga bisa menggunakan contour tool dalam mengatur ketebalannya tanpa merubah posisi, tetap di center. Kalau ini biasanya kita menggunakan move tool biasa seperti ini, tidak merubah ketebalannya, pinggir dari bentuk. Kemudian untuk contour tool biasa kita geser, kemudian tahan dengan mouse. Jadi kita bisa menambah di area pinggirnya.
Ini penggunaan yang custom. Lanjut ke variasi. Nah, ini menurut saya sangat magic di Affinity yang terbaru, karena kita dapat menggeser-geser seperti ini. Nanti kita kasih tahu caranya kayak gimana untuk bisa menggeser-geser. Nah, ini masih dalam satu area ya. Dia bisa terputus, kemudian kita bisa sambungkan lagi. Oke, kita geser dulu yang sudah jadi. Kita buat baru. Saya gunakan lingkaran. Kemudian saya buat lagi lingkarannya dengan size yang berbeda. Kemudian saya gabungkan. Nah, kita taruh sedemikian rupa seperti apa. Nah, setelah sudah cocok bentuknya seperti ini, kemudian kita seleksi, kita pilih semuanya. Kemudian ke layer, create compound. Nah, ini klik salah satu. Kita gunakan contour tool. Dulu kita bentuk polanya seperti apa. Kemudian baru kita pilih salah satu. Nah, di sini kita bisa geser-geser seperti ini. Kita gabungkan, kemudian kita pisahkan juga bisa. Nah, sangat-sangat menarik bagi saya di Affinity yang terbaru ini. Salah satunya penggunaan contour tool. Oke, silahkan dicoba. Two. Select same. Select object. Sini saya sudah sediakan beberapa bentuk. Juga ada garis terputus dan yang tidak. Kemudian tulisan segitiga, bintang, lingkaran, dan persegi di bawah bentuk. Kemudian bentuknya juga saya buat bintang, lingkaran, segitiga, dan juga persegi. Kita coba penggunaan select same terlebih dahulu. Nah, di sini ada select same dan select object, terdapat di select di menu bar. Coba select same dulu. Kalau select same itu harus diklik salah satu yang ada pada layer. Coba kotak, select same, fill color. Nah, di sini yang terpilih hanya dua, kotak dan juga bintang. Bintang mengikuti kotak karena dengan warna yang sama, sama-sama biru. Fill color ya. Kemudian saya coba select same lagi segitiga saat ini saya coba. Kemudian fill color ya. Kita coba. Nah, karena warna yang sama, lingkaran sama-sama merah, jadi ikut terpilih. Kemudian saya coba lagi kotak, select same, kemudian stroke color. Nah, ini garis juga ikut terpilih karena memiliki stroke color yang sama, warna hitam. Kemudian saya coba stroke weight. Nah, ini hanya bintang dan kotak karena sama ukurannya stroke-nya. Kemudian saya coba lagi kotak, shape hanya satu ternyata. Saya coba kembali untuk shape. Nah, kemungkinan kalau ada kotaknya dua dengan yang sama mungkin juga bisa terpilih karena cuma satu kotaknya, jadi hanya satu terpilihnya. Kemudian untuk nama, karena sama-sama persegi di layernya ikut terpilih. Nah, ini persegi, persegi. Dan saya coba lagi dengan nama di layer. Nah, segitiga, segitiga juga karena sama nama di layernya. Selanjutnya, penggunaan pada tag color. Select,
kemudian take color. Nah, ini segitiga dan kotak karena warnanya sama, kuning di layernya, jadi ikut terpilih. Kita coba lagi untuk bintang, take color, bintang dan lingkaran sama terpilih karena di layernya warnanya biru. Oke, selanjutnya penggunaan select object. Kita coba art text. Nah, di sini teksnya semuanya terpilih, keempat-empatnya. Kemudian kita coba lagi select object untuk groove. Sini hanya garis saja yang terpilih. Layer juga groove. Dan kita coba lagi select object untuk shape. Nah, ini empat-empatnya terpilih karena merupakan bentuk. Lanjut select object, kita coba yang fill object. Nah, semuanya itu terpilih karena merupakan terdapat fill. Kita coba pilih stroke. Nah, ini yang terdapat stroke saja, kotak, bintang, kemudian juga garis. Kita coba pilih lagi select object. Ternyata tidak ada yang harus kita pilih. Image, pixel object, groove, vector layer itu kita juga coba. Nanti silakan teman-teman coba untuk yang lainnya. Oke, terima kasih. 3. Custom brush. Membuat custom brush. Kita dapat membuat brush dengan kita kreasi sendiri. Pertama kita buat vektornya di sini. Kemudian setelah sudah jadi, sini saya ambil contoh, dapat 4 buah bentuk. Kemudian kita ke pixel persona. Kemudian kita rubah rasterize. Nah, ini sudah jadi pixel. Selanjutnya kita klik brushnya, kita scroll ke bawah, new brush, kita klik. Nah, ini udah muncul dari kita sudah buat. Tinggal kita klik. Nah, kita tinggal atur di sini. Space-nya kita atur agar lebih terlihat bagus jaraknya apabila nanti kita aplikasikan. Nah, teman-teman bisa atur di sini. Kita coba-coba saja pantasnya seperti apa. Tadi general, kemudian dynamics-nya juga bisa teman-teman atur. Oke, saya rasa sudah cukup. Tidak ada yang perlu dirubah. Oke, kita aplikasikan seperti apa brushnya. Oke, kita geser ke sebelah kiri. Nah, kita klik brush, pen brush. Nah, kita coba nih. Nah, seperti ini. Sudah jadi. Kita lanjut aplikasikan ke teks. Sudah saya sediakan di sini. Nyambi desain yang pasti. Kita coba. Kita hitamkan teksnya. Nanti biar terlihat perbedaannya ketika kita taruh brushnya. Nah, jangan lupa klik tepat di teksnya ketika ingin membuat brushnya, jadinya masuk di dalam teks. Nah, seperti ini teman-teman. Sangat menarik bukan? Di Affinity yang terbaru ini kita bisa membuat brush sendiri, custom. Oke, selanjutnya di yang tulisan paling bawah, sama kita coba. Oke, sudah selesai. Custom brush dari Affinity 1.9. Terima kasih. Four. Link and package files.
Pengaturan file yang ada di desktop kita hubungkan di software Affinity yang terbaru. Ya, kita ambil filenya, kita drag ke project kita yang nanti kita akan buat. Di sini ada foto jalanan, kemudian ada foto mobil. Kita atur dulu. Nah, sudah pas. Oke, selanjutnya kita masuk ke menu bar, view, kemudian resource manager. Nah, di sini filenya terlihat jalanan dan juga mobil. Dan kita klik dua-duanya make link untuk membuat file ini ngelink ke software. Kita ingin tahu di mana letaknya, so in Explorer. Nah, ini letak foldernya. Tadi kita sudah lihat. Kemudian kita ingin mengganti objek mobil, ganti warna mobil yang lain. Kita klik view, kemudian resource manager. Kemudian kita klik replace. Nah, kita klik warna merah, open. Nah, langsung otomatis berubah filenya. Kita atur. Nah, kemudian kita ingin objek ini kita ingin simpan dengan objek yang terbaru. Kita bisa simpan, view, resource manager, kemudian kita collect, kemudian kita new folder, kita berikan nama foto, dan collect, otomatis akan tersimpan di folder yang terbaru. Kita coba show in Explorer. Ini sudah masuk, tapi kita ingin masukkan dua-duanya. Jalanan kita buat dan juga mobil merah di foto, kemudian collect. Nah, dan kita show in Explorer lagi. Nah, dua-duanya sudah masuk. Dua-duanya masuk di foto, di folder foto. Kemudian selanjutnya kita akan mengelingkan atau menghubungkan objek. Tetapi sebelumnya kita harus rubah dulu di preference, general, kemudian automatically update link. Kita klik, kita centang. Kemudian kita coba rubah filenya. Nah, kita ambil tadi foto mobil warna merah. Nah, di sini kita edit warnanya. Sederhana saja menggunakan recolor. Yang penting fotonya berubah. Oke, kita rubah dengan warna biru. Sudah jadi. Yang penting sudah berubah objeknya. Kemudian kita simpan kembali, export PNG, kita replace. Kita ganti. Yang sebelumnya warna merah kita warna biru, otomatis dia akan berubah yang tadi kita sedang buat. Nah, ini ya kan berubah. Oke, kemudian kita atur. Oke, selanjutnya kita akan mengesave-nya di save as package, satu paket. Jadinya kita bisa lihat di sini ada jalanan, kemudian ada mobil. Tapi kita ingin menambahkan teks, apakah nanti akan ikut tersimpan? Karena penyimpanan save as package ini di Affinity yang terbaru sangat bermanfaat ketika kita ingin mengeling atau ingin menge-share ke teman-teman yang akan mengeditnya kembali di software di tempat lain. Nah, kita ini coba menggunakan teks. Kemudian kita file save as package. Nah, di sini lihat tuh fontnya sudah ada. Jadi otomatis semua akan tersimpan dalam satu paket. Nah, kita beri nama package-nya. Oke. Kita kasih nama dulu, new folder, kemudian kita kasih nama mobil.
package. Oke. Nah, klik foldernya dan kita package. Nah, otomatis akan tersimpan di satu package, mobil package. Nah, ini nanti akan bisa dibuka di tempat lain karena fontnya juga ada, filenya, fotonya juga ada. Oke, lengkap. Ini penggunaan link and package di Affinity yang terbaru. Terima kasih. 5, Studio presets. Kali ini kita akan merubah studio yang awalnya default seperti ini. Kita akan menyetingnya. Studio kita akan hilangkan, experience, kemudian aset juga kita hilangkan. Nah, kita akan menyeting studio isometrik. Yang pasti kita akan aktifkan nanti isometrik. Kita hilangkan dulu yang tidak terpakai. Nah, ini studio isometrik sudah muncul. Kemudian kita akan mengesetnya studionya. View, kemudian studio preset, add, kita kasih nama isometrik. Oke. Nah, akan tersimpan di sini isometrik. Nanti kita akan pilih. Selanjutnya kita juga membuat studio simbol. Isometrik kita hilangkan, kemudian kita tambahkan symbols. Nah, sudah muncul. Kemudian kita studio preset lagi, add simbol. Ya, kita tulis namanya studionya. Tinggal kita pilih nanti. Ada dua studio jadinya, isometrik dan juga simbol. Kita pilih isometrik, dia akan merubah. Kita studio simbol, dia juga akan merubah studio yang sudah kita set. Kita juga dapat menghapus yang tadi sudah kita buat. Kita delete, dan kita delete. Nah, hilang studio yang tadi kita buat. Dan kita kembalikan ke defaultnya Affinity. Kita tinggal reset studio. Oke, seperti ini.